Om Swastiastu, Punapi Gatra, sahabat KPPAD TV. Becek nggih. Hari ini kita kedatangan tamu anak muda nih dari Forum Anak Daerah Provinsi Bali. Ada Bli Wirya, Punapi Gatra. Baik, Becek. Ya, bisa Bli Wirya perkenalkan. Jadi Anda di FAD sebagai apa dan nama lengkap juga? Ya, jadi perkenalkan saya Inyoman Wirya Sukmana, biasanya dipanggil Wirya. Dan untuk di Forum Anak sendiri saya berperan sebagai fasilitator ya. Jadi untuk membantu teman-teman dari pengurus dan juga anggota di Forum Anak untuk memfasilitasi mereka gitu aja sih. Oke. Nah, Wirya, kita sekarang berada di KPPAD ya. Dan KAD mewakili komisioner sangat bangga bisa bertemu tentunya dan memberi apa istilahnya sharing lah, kita saling sharing untuk KPPAD tentang pelindungan anak. Nah, FAD sendiri sudah pernah diundang dan berbicara bersama komisioner kami yang lain dan Bapak Imade Aryasep untuk Hari Pendidikan kemarin. Dan di bulan Mei ini kita masih punya, kami dengar kita FAD punya gawe juga nih. Benar. Tepatnya di tanggal 10 ya? Iya benar, tanggal 10. Itu gawe apa sih? Dan secara gambaran umum apa sih? Iya, jadi tanggal 10 nanti itu kita dari Forum Anak akan melaksanakan hari grand final untuk Mimbar Anak Bali untuk tahun 2002 ini. Jadi Mimbar Anak Bali atau Mimbar Anak Bali yang ke-14 ya untuk tahun ini itu adalah MAB. Biasanya dipanggil MAB itu sama anak-anak. Jadi MAB itu adalah kegiatan di mana kita mengumpulkan seluruh perwakilan anak-anak dari masing-masing kabupaten yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Sebanyak 45 orang. Wow. Jadi dari masing-masing kabupaten kota itu mengirim 5 orang duta anak berdasarkan komisinya masing-masing. Komisi apa aja? Ada pendidikan, ada kesehatan, ada perlindungan khusus, kemudian partisipasi dan juga jaringan yang terakhir. Jadi 5 orang tersebut dari 9 kabupaten kota yang ada di Bali berkumpul jadi satu untuk berdiskusi, untuk menyatukan pikiran dan bersama-sama memperjuangkan atau untuk pemenuhan hak-hak anak. Ya, aspirasi juga. Iya. Berarti nanti dalam artian memilih siapa nanti yang layak sebagai duta anak. Iya benar, dari 45 nanti akan terpilih 5 orang duta anak Bali gitu, sesuai komisinya masing-masing. Jadi ini kan selain di daerah dan provinsi juga berarti ada duta anak di nasional. Duta anak nasional ada dengan 5 komisi juga. Mungkin kalau di nasional agak berbeda mungkin ya pakem yang digunakan gitu. Tapi tahun 2020 kemarin ya itu dari anak Bali itu kebetulan yang jadi duta anak Indonesia tuh. Keren. Iya. Siapa itu? Itu Bulan namanya. Bulan. Iya, duta anak Indonesia dia. Berarti kalau untuk 5 komisi itu di Bali, di Provinsi Bali dan di daerah sama ya? Iya, kurang lebih sama di kabupaten. Nah, tadi saya dengar ada komisi jaringan. Iya, benar. Nah, itu bagaimana tuh? Saya baru dengar juga sih, kalau yang lain kan mungkin bisa dimengerti. Iya, iya benar. Kalau komisi jaringan mungkin karena kebetulan dulu waktu saya masih menjabat sebagai duta gitu ya. Jadi saya juga duta anak jaringan gitu di Kabupaten Gianyar. Kalau di provinsi saya cuma runner up untuk di komisi jaringan. Jadi waktu itu di komisi jaringan ini ngapain sih kan gitu ya. Memang kalau kita lihat secara gamblang kayak menimbulkan pertanyaan lah. Tapi kalau bisa digambarkan, kita yang ada di komisi jaringan ini secara sederhana kita memberikan akses ke teman-teman duta yang lainnya, memberikan jalan lah kepada komisi-komisi lainnya untuk gimana bisa berkreasi. Nah, duta anak jaringan biasanya gencarnya itu di sosial media, biasanya memanfaatkan teknologi karena kan jaringan yang paling mudah untuk diakses untuk sekarang ya. Untuk zaman sekarang kan teknologi lah, sosial media lah gitu. Dengan kita memanfaatkan sosial media, kita bisa tuh membantu anak-anak
entah itu dari pendidikan, kita membantu duta pendidikan untuk menyebarkan informasi, entah itu dari duta perlindungan khusus untuk membantu menyebarkan atau menyuarakan tentang anak-anak kebutuhan khusus. Itulah dia tugasnya sih dari duta. Oh, jadi Kominfo. Iya, bisa dibilang gitu. Kominfo. Jadi yang menyuarakan nanti yang memfasilitasi dari rekan-rekan lain. Iya, kan? benar. Seperti itu. Nah, memang itu udah kekinian banget ya. Kekinian. Nah, ini pengalaman Anda nih sebagai duta jaringan, itu ada kendala nggak sih? Kalau kendala sih mungkin ke apa Berarti ya? saat itu belum ini ya, maaf, belum pandemi ya? Belum. Ya. Waktu itu kalau saya sendiri waktu itu 2018 menjabatnya. Sekarang kan 2022 ya. Ya. Udah cukup lama juga sih waktu itu. Belum pandemi. Belum pandemi, jadi masih enak sih sebenarnya. Kalau masalah kendala mungkin belum terlalu terasa ya kendalanya. Kecuali mungkin kita beberapa program mungkin kita menargetkan ke daerah-daerah, itu mungkin kendalanya adalah teman-teman di daerah, iya jaringan sendiri gitu. Teman-teman di sana juga belum semua punya akses teknologi, belum semua punya alat kan gitu. Jadi agak sulit untuk menginformasikan ke mereka yang di sana gitu. Tapi kita kan itulah yang tantangan yang kita cari gitu loh. Itulah yang ingin kita perjuangkan, gimana supaya teman-teman di daerah-daerah pun bisa mengakses informasi dengan baik gitu sih. Waktu itu pastinya sudah berkolaborasi dengan lembaga. Lembaga iya, terkait kolaborasi gitu ya. kolaborasi juga sering emang kita lakuin. Entah itu organisasi-organisasi di sekolah, entah itu kalau saya sendiri waktu itu sama Pramuka tuh, kebetulan Pramuka di sekolah saya ajak kolaborasi untuk mensosialisasikan atau mengajak anak-anak SD yang ikut-ikut Pramuka juga untuk memanfaatkan teknologi. Waktu itu buat konten loh. iya, buat konten, buat vlog gitu, asik-asik lah pokoknya, yang supaya anak-anak nih gimana ya caranya menggunakan teknologi dengan baik. Karena kan permasalahannya, isunya adalah anak-anak kurang diawasi atau kurang diarahkan menggunakan teknologi dengan baik. Tuh, Kurang, sekarang, iya, ya masih banyak juga lah anak-anak yang agak keliru lah. Oleh karena itu kita arahkan gimana caranya supaya pakai teknologi untuk hal yang positif gitu sih. Gini Win ya, kan sekarang habis selama pandemi itu yang dulunya online itu tidak dilirik, tiba-tiba langsung otomatis juga dengan segala perangkat dan sebagainya itu akan lebih cepat kan? Iya, benar. Jadi setelah pandemi ini tentunya nanti duta-duta selanjutnya itu akan menangkap momen. Iya, gitu ya. Jadi yang untuk jejaring lebih lagi untuk menyuarakan, mensosialisasikan program dari forum anak daerah, terutama juga dari komisi-komisi nih kan. Tidak mungkin tanpa jaringan itu kan. Benar. Apalagi cakupannya luas provinsi, seprovinsi Bali. Dan selama Anda menjadi berkecimpung di FAT provinsi terutama, itu sudah banyak bekerja sama tentunya kan dengan lembaga pemerintah, dengan luar juga, dunia luar. Ada nggak sih hal-hal yang berkesan selama proses itu berlangsung, dan juga ada kendala nggak sih? Kalau hal yang berkesan mungkin kalau saya sendiri ya, berkesan adalah bisa bekerja sama dengan orang yang lebih tua sih sebenarnya. Bisa bener tuanya jangan lihat ke pasti lebih dewasa gitu ya. Kita kan anak-anak nih, senang sekali ketika kita di posisi anak-anak, kita bisa mewakilkan suara anak-anak dan didengarkan juga oleh orang yang lebih tua gitu. Artinya mempunyai kepentingan gitu. Artinya ternyata anak-anak dan orang tua bisa kolaborasi loh untuk menemukan sebuah masalah dan menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama gitu. Jadi kita misalkan kayak di forum anak nih, kita kan juga ada di bawahnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, ya kan. Nah, kita di sini anak-anak seperti punya orang tua di tempat lain gitu lah. Seperti kalau di sekolah orang tua kita yang kedua, nih mungkin orang tua yang kita yang ketiga mungkin ya. Jadi kayak kita punya orang tua yang menyenangkan, dan ternyata kita bisa bekerja sama gitu. Kalau soal kendala mungkin yang namanya orang tua ya, tidak selamanya orang tua punya. Betul. Orang tuanya tidak selamanya dunia punya. Kita berbeda, tapi disatukan dengan semangat. Iya, gitulah. Semangat dan komunikasi tentunya. Iya, betul. Yang penting semangat dan komunikasi. Saya juga mewakili orang-orang tua, mungkin bapak dan kakek Wirya. Jadinya sebetulnya
harapan selalu ada pada generasi. Betul. Generasi yang akan datang nih, seperti Wirya dan adik-adik. Nah, memang sebelum adanya apa istilahnya komunikasi yang baik itu, tentunya pastinya ada dunia itu memang berbeda gitu. Iya, benar. Dunia dewasa dan anak-anak, tapi ternyata partisipasi dan pendapat semua dari anak itu memang diperlukan. Benar. Kenapa? Karena dunia ini bukan milik yang dewasa, Iya. tapi sebetulnya milik masa depan gitu. Jadinya ayo kita membangun, otomatis juga nanti itu akan apa sustainable lah, jadi berketerusan gitu. Baik, terus mengenai partisipasi jadinya itu kan tepuk tangan. Partisipasi. Nah, untuk peran pemerintah sendiri nih dengan memfasilitasi FAD sendiri bagaimana nih? Kalau peran pemerintah mungkin sudah memfasilitasi ya dengan baik ya. Mungkin memang agak berbeda di kondisi pandemi karena kan memang harus ada yang lebih diutamakan kan dibanding dengan kesehatan yang utama lah gitu. Karena waktu ini pandemi gitu, mungkin itu sih sebenarnya kendalanya ketika pemerintah sendiri agak sulit untuk memfasilitasi kita. Tapi kita nggak patah semangat sih dengan kesulitan tersebut. Kita masih bisa mengupayakan, kita masih bisa mencoba untuk tetap gimana caranya supaya anak-anak nih setidaknya enggak diam lah, tetap kreatif lah, tetap gatel lah untuk gerak gitu aja sih sebenarnya. Dan itu sudah berhasil ya? Iya, sudah. Dan akhirnya kepanitiaan terus berjalan dan nanti tanggal 10 detik-detik akhir nih kita akan ke sana dan itu membuktikan bahwa FAD masih solid. Yes, benar. Dan pastinya dukungan moral dari berbagai pihak sudah terlaksanakan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih sudah menyampaikan beberapa yang baru juga untuk kami-kami. Dan terakhir nih untuk yang terakhir harapan apa? Harapan yang Wirya sebagai individu kan fasilitator nih dan juga sebagai mewakili FAD Provinsi Bali. Kalau harapannya mungkin semoga kedepannya tuh anak-anak tetap bisa kreatif aja sih sebenarnya, tetap enggak cepat patah semangat dengan kondisi yang ada di lingkungannya atau kondisi yang dia alami gitu. Seperti halnya banyak anak-anak di daerah yang dengan keterbatasan mereka tetap berusaha, apalagi teman-teman yang terfasilitasi, buktikan dong, maksudnya dibuktikan lah gimana caranya memanfaatkan fasilitas tersebut dengan optimal gitu aja sih. Intinya kan tetap semangat, positive thinking, bener, dan juga kreatif. Nah, kreatif jangan takut-takut juga ya. Iya, jangan ragu lah. Jangan ragu. Ayo tunjukkan Anda bisa. Baik, semua KPPAD TV dan juga tentunya adik-adik dari FAD, kita tentunya berpisah juga sampai di sini, tapi tentunya akan berlanjut. Dan KPPAD Bali tentunya akan mendukung selalu FAD Provinsi Bali, dan kita nanti kedepannya juga akan berkolaborasi rencananya, dan semoga itu menjadi satu ikatan yang menghasilkan sesuatu yang positif bagi pemenuhan hak anak di Provinsi Bali. Ya. Jadi kalau di kami ada berlian bersama lindungi anak. Nah, kalau ini dari FAD apa nih slogannya? Kalau FAD Bali itu bersua, bersuara, bersaudara. Kita slogannya kita. Wow. Jadi, berlian dan bersuara, bersaudara. Ya. Yeah. Oke. Terima kasih, sampai di sini perjumpaan kita. Kita tunggu tanggal 10 Mei dan kita tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.